11001 akan mempresentasikan materi catatan harian. Jadi catatan harian itu dokumen tertulis yang berisi catatan rutin mengenai kegiatan, peristiwa maupun pekerjaan yang dilakukan pada waktu tertentu. Menurut KBBI juga, catatan harian itu merupakan catatan pengalaman sehari-hari dalam rangka akademik maupun penelitian. Catatan ini berfungsi sebagai sarana dokumentasi, arsip, evaluasi, dan bukti laporan secara resmi. Di sini ada karakteristik, di mana karakteristik catatan harian itu memiliki ciri khas yang membedakan gitu dari jenis catatan lainnya. Pencatatan itu dilakukan secara sistematis sesuai urutan waktu dan tanggalnya. Isinya juga bersifat objektif karena hanya memuat fakta tanpa opini pribadi. Penulisan catatan harian ini dibuat ringkas dan jelas yang berfungsi ganda sebagai arsip maupun bahan evaluasinya, serta dilakukan secara rutin dan sangat konsisten. Fungsi dari catatan harian atau logbook itu sendiri memiliki fungsi strategis dalam berbagai bidang. Yang pertama sebagai dokumentasi, catatan ini menyimpan arsip kegiatan secara terstruktur dan sangat rapi. Yang kedua itu sebagai alat evaluasi, di mana logbook itu sendiri membantu mengidentifikasikan keberhasilan maupun hambatan yang kita temui. Selain itu, di catatan harian atau logbook juga berfungsi sebagai pelaporan karena dapat dijadikan bukti yang sangat konkret kepada atasan, dosen pembimbing, atau pihak yang sangat berwenang. Menurut Erawati dan Diamasari di 2012, logbook juga dapat menjadi dasar perencanaan kegiatan sebagai berikutnya. Tidak kalah penting juga, catatan harian melatih kedisiplinan, rasa tanggung jawab, serta keterampilan menulis laporan sehingga berkontribusi pada pengembangan diri penulisnya. Di sini ada format umum dari catatan harian atau logbook itu sendiri. Format catatan harian itu biasanya sederhana tetapi sangat sistematis. Unsur pokok yang perlu dicatat meliputi tanggal dan waktu pelaksanaan kegiatan, deskripsi singkat kegiatan, lokasi jika memang lokasi itu relevan, hasil atau output kegiatan, serta masalah atau kendala yang akan kita hadapi. Selain itu, penting juga mencantumkan rencana tindak lanjut untuk menunjukkan langkah berikutnya setelah kegiatan berlangsung. Menurut KBBI juga, format sederhana ini justru menjadikan catatan harian yang sangat efektif sebagai dokumen yang ringkas, lengkap, dan mudah dipahami. Di sini ada dua contoh catatan harian. Contoh penerapan catatan harian itu dapat dituliskan dalam bentuk tabel. Ini tabel ya. Misalnya pada tanggal tertentu mahasiswa menulis kegiatan observasi kelas di TK tersebut dengan hasil berupa data kehadiran mahasiswa. Kendala yang dicatat adalah keterbatasan waktu observasi, sementara tindak lanjutnya adalah menjadwalkan observasi tambahan di pertemuan berikutnya. Kemudian di sini menegaskan bahwa format tabel ini sangat membantu karena memudahkan membaca, menelusuri informasi dengan cepat dan menjadikannya sebagai arsip evaluasi yang sangat terstruktur. Di dalam dokumen gambar ini berisi tanggal kejadian, nama kegiatan, tujuan kegiatan, catatan pengajuan anak, kendala yang dihadapi oleh guru, kesimpulan dan saran, serta yang terakhir rencana kegiatan selanjutnya. Segitu saja pemaparan dari materi catatan harian atau logbook. Bagi teman-teman yang ingin ditanyakan boleh angkat tangan. Baik, aku izin bertanya. Perkenalkan diri dulu. Sebelumnya nama aku Alian dengan NIM 2308708. Ingin bertanya, bagaimana catatan harian guru dapat berperan dalam membangun narasi perkembangan anak yang holistik dan berkesinambungan antara lingkungan PAUD, rumah, dan komunitas sekitar? Aku izin
menjawab pertanyaan Alia. Sebelumnya makasih udah bertanya. Tadi pertanyaannya bagaimana catatan harian guru PAUD dapat berperan dalam membangun narasi perkembangan anak yang holistik dan berkesinambungan antara PAUD, rumah, dan komunitas sekitar. Jadi catatan harian guru PAUD itu berperan penting gitu sebagai jembatan komunikasi yang menghubungkan perkembangan anak di sekolah, rumah, dan lingkungan sekitar mereka. Di mana melalui catatan tersebut si guru itu dapat merekam perubahan perilaku mereka, perilaku emosi, kemampuan, serta interaksi sosial anak secara otentik dan berkelanjutan. Ketika catatan ini dibagikan dan dikolaborasikan dengan orang tua serta dikomunikasikan, terbentuklah narasi perkembangan anak yang lebih utuh gitu. Jadi tidak hanya dari sisi akademis saja, tetapi juga nilai moral dan kemandiriannya. Dengan demikian, si catatan harian itu sendiri menjadi alat reflektif sekaligus kolaboratif dalam memastikan setiap anak tumbuh secara holistik sesuai dengan konteks di kehidupannya sendiri. Mungkin segitu aja pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.